Dalam sekejap, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya dikendalikan oleh penguasa kerajaan mayat menghilang dari persepsinya dalam sekejap. Ini, pemimpin kerajaan mayat melebarkan matanya dan merasa ngeri. Di kejauhan, murid orang kuat seperti Komodo Bisaroye juga menyusut. Lautan hitam di depannya mengandung aura pembunuh dan aura kematian yang tak ada habisnya. Saat aura pembunuh dan aura kematian ini lolos, makhluk istimewa seperti dia ini merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berdenyut-denyut, seolah-olah dia akan ditelan olehnya, dia. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Garis keturunanku memberitahuku bahwa ada bahaya. Saroye, binatang komodo, ketakutan di dalam hatinya dan tubuhnya sedikit gemetar. Pemimpin kerajaan mayat, yang berada di depan semua orang, tampak terkejut dan marah saat ini, dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wow! Saat berikutnya, sungai laut mati yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke dalam tubuh Qin Chen, dan saat air laut menghilang, pasukan mayat kuno yang telah dibudidayakan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang ke udara tipis pada saat ini, menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah mereka tidak pernah muncul, menghilang. Tentara mayat kuno penguasa kerajaan mayat yang tak terhitung jumlahnya telah dibawa pergi oleh orang ini. Apa, metode apa ini? Ada begitu banyak mayat perak transendental tingkat kedua dan transenden tingkat 3 mayat emas. Itu ditelan dalam sekejap, metode macam apa ini? Semua orang terkejut. Bahkan dengan budidaya Kaisar Agung dari semua orang yang hadir, mungkin bukan tugas yang mudah untuk secara langsung memusnahkan pasukan mayat kuno yang telah dibudidayakan oleh penguasa kerajaan mayat selama bertahun-tahun, tetapi pemuda yang muncul di alam semesta asli di depannya memang tiba. Berapa tingkat harta karun Samudra Hitam itu? Pada saat ini, tidak hanya Saroye yang merasakan denyutannya, tetapi juga Sinantian, penguasa kota Jinhu, dan Kaisar Iblis Darah semuanya gemetar ketakutan. Meskipun mereka sama sekali tidak bisa merasakan budidaya Qin Chen di depan mereka, tapi apa mereka telah melihat sebelumnya? Tangan membuat semua orang terkejut. Orang yang paling kaget dan marah adalah pemimpin kerajaan mayat. Dalam benaknya, kemarahan yang kuat langsung naik ke langit. Nak, kemana kamu membawa semua bawahan pemimpin negaraku? Serahkan mereka kepada pemimpin negaraku. Pemimpin kerajaan mayat berteriak dengan marah dan menunjuk ke arah Qin Chen datang dan menangkapnya dengan ganas. Ledakan. Dengan genggaman telapak tangan ini, telapak tangan besar tampak muncul di langit di atas seluruh 33 wilayah selatan. Energi mayat. Yang Qin Chen. Tuan Muda Chen, hati-hati, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Teriak leluhur Tuoba dengan marah. Di bawah telapak tangan pemimpin kerajaan mayat di depannya, aura mayat mengepul jalannya. Bisa dikatakan meresap kemana-mana. Bahkan jika seorang guru transenden terinfeksi sedikit pun, dia takut dia akan diserang oleh racun mayat dan langsung menjadi boneka lawan. Bisakah Tuan Chen menahannya? Pada saat ini, tidak hanya leluhur Tuoba, tetapi di belakang Qin Chen, Tuan Anyu dan banyak orang kuat lainnya semuanya membelalak ketakutan. Kaisar. Bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 13 wilayah selatan, ini hanyalah peringkat legendaris. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Agung? Kalau begitu, bagaimana kamu berani menyinggung penguasa negaramu? Mati. Boom. Dengan nada marah dari pemimpin kerajaan mayat, tangan besarnya melintasi kehampaan yang luas dan langsung menuju ke arah Qin Chen. Kaisar, apakah kamu sangat kuat? Qin Chen mencibir, dengan mata dingin, menatap pemimpin kerajaan mayat dengan mata dingin, setiap orang memiliki momen lemah.
Kekuatan kuno yang bertanggung jawab atas banyak wilayah kosmik di luar wilayah ke-13 selatan bermartabat. Dia sebenarnya adalah pria yang suka memurnikan makhluk hidup menjadi boneka mayat. Itu benar-benar membuatku mual. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan meninju tangan besar yang diulurkan oleh pemimpin kerajaan mayat. Kamu masih berani melawan? Pemimpin kerajaan mayat marah. Bagaimana dia, pemimpin kerajaan mayat, bisa begitu dipermalukan? Kematian. Di telapak tangan yang menakutkan, serangkaian rune aneh mengalir, aura mayat mengepul, tangan besar berwarna ungu emas itu seperti gunung, dan semburan aura membuat banyak orang kuat di sekitarnya merasa tertekan dan ketakutan. Namun, Qin Chen mengabaikannya dan melontarkan pukulan seperti ini, lugas, sederhana dan bersahaja. Boom! Dalam kehampaan, kedua tangan bertabrakan dengan keras. Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, tangan besar Qin Chen seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam tahu. Apa? Cahaya ilahi yang menakutkan menembus langit dan bumi, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya terkoyak langsung di tangan besar penguasa kerajaan mayat, dan celah besar tiba-tiba muncul, mengejutkan semua orang yang hadir. Ah! Teriak pemimpin kerajaan mayat, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan dia merasakan hukum besar di lengannya mulai runtuh pada saat ini. Apakah kamu juga Kaisar Agung? Raungan histeris bergema di seluruh dunia. Penguasa kerajaan mayat memandang Qin Chen dengan marah. Lengannya telah lama dikorbankan dan diubah menjadi boneka mayat pada tingkat yang sama, orang-orang biasa tidak berdaya menahannya. Tapi saat Qin Chen meninju, tangan besarnya menamparkan, dan saat naik, saya merasakan ketidakberdayaan yang kuat, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Apa sebenarnya itu? Di kejauhan, penguasa kota Jinhu dan kaisar kuat lainnya juga gemetar. Bagaimana penduduk asli dari alam semesta asli bisa begitu kuat? Telapak tangan mayat penguasa kerajaan mayat tertusuk dalam sekejap. Setelah pengorbanan boneka mayat, dia tidak terkalahkan di antara orang-orang kuat di level yang sama. Dia kecil, bagaimana mungkin alam semesta awal yang kecil memiliki kekuatan yang begitu besar? Kecuali Saroye, semua kaisar besar lainnya ketakutan. Mereka mengira datang ke sini adalah perburuan harta karun atau perjalanan lelucon, tetapi mereka tidak menduganya, melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Namun, sebelum kepanikan di hati semua orang mereda, Qin Chen sudah mengambil langkah maju. Sosoknya sepertinya telah menembus kehampaan tak berujung dan langit dan bumi, dan dalam sekejap dia telah sampai di depan penguasa kerajaan mayat. Kecepatannya begitu cepat sehingga murid penguasa kerajaan mayat tiba-tiba menyusut, dan dia melakukannya tidak ada waktu untuk bereaksi. Kamu adalah kaisar, bisakah kamu membunuh seperti ini? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, menatap mata raja seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kamu, racun mayat yang menghancurkan dunia. Pemimpin kerajaan mayat merasa ngeri di dalam hatinya, dalam kemarahannya, dia bahkan tidak peduli tentang hal lain. Lautan racun mayat yang mengerikan langsung keluar dari mulutnya. Racun mayat itu begitu kuat sehingga mengandung kekuatan jalan yang menakutkan. Itu seperti sungai hitam panjang yang mengalir langsung ke arah Qin Chen. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkorosi dan celah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Racun mayat Natal. Ini adalah racun mayat yang telah disempurnakan oleh pendeta utama kerajaan mayat selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Ini awalnya adalah kartu asnya. Ini telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Namun dalam situasi barusan, pemimpin kerajaan mayat tidak mempedulikan hal lain dan tanpa sadar menggunakan metode terkuatnya. Ledakan.
Racun mayat mengepul seperti lautan luas, mengalir menuju Qin Chen, langsung melintasi ruang tak berujung, dan Qin Chen tampak bodoh. Dia tidak menyangka pemimpin kerajaan mayat akan memiliki metode seperti itu menjaganya dan langsung terselubung di dalamnya. Tidak, Tuan Chen. Leluhur Tuoba dan yang lainnya tampak ngeri, dan hati mereka tenggelam. Aku tertembak. Setelah melihat ini, pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi dan meraung histeris, hahaha, kupikir aku punya kemampuan. Lagi pula, dia adalah pria dari tempat kecil, dan dia telah mengambil keuntungan dari negaranya sendiri. Di jalan Tuhan. Bahkan Kaisar jangka menengah akan terluka jika dia terinfeksi oleh racun mayat Tuhan kita. Itu tergantung pada bagaimana kamu mati. Itu terjadi begitu saja bahwa setelah kamu mati, Tuanku akan langsung mengorbankan tubuhmu menjadi boneka mayat. Untuk menghilangkan kebencian di hati raja. Raja kerajaan mayat terus memuntahkan racun mayat sambil tertawa. Boom! Racun mayat yang mengerikan kekuatan Qin Chen benar-benar mengejutkannya sebelumnya, jadi meskipun dia tahu bahwa Qin Chen adalah situasi yang berbahaya, tapi dia tetap tidak berani mengendur sama sekali dan memuntahkan racun mayat seperti orang gila. Racun mayat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan seluruh 13 wilayah selatan mulai terkorosi, dan beberapa racun mayat bahkan menyebar ke tempat Sinantian dan yang lainnya berada. Sinantian dan orang kuat lainnya merasakan racun mayat yang menakutkan di depan mereka dan melangkah mundur, membiarkan racun mayat itu keluar. Ini adalah racun mayat setingkat kaisar. Hanya Saroye, yang merupakan hewan komodo dan memiliki garis keturunan khusus, yang tidak takut dengan racun mayat tersebut. Tanpa sadar ia mengayunkan tubuhnya dan dengan keras, memblokir racun mayat yang keluar di sekitarnya dan tidak membiarkannya menyebar. Saat semua orang mundur, Kaisar Iblis Darah diam-diam melirik Sisi dan yang lainnya tidak jauh dari sana, matanya berbinar. Mereka sangat merasakan keistimewaan alam semesta awal di hadapan mereka. Sekarang anak laki-laki terkuat di alam semesta awal telah ditangkap oleh penguasa kerajaan mayat. Tentu saja, orang-orang yang tersisa tidak dapat semuanya ditangkap oleh penguasa kerajaan mayat, jika tidak, bukankah semua keuntungannya akan hilang? Diduduki oleh pemimpin kerajaan mayat. Tepat ketika berbagai pemikiran muncul di benak setiap orang. Haha, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari mayat-mayat yang berserakan di langit, seperti hantu, mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana situasinya? Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke tengah racun mayat. Wow, di depan mata semua orang, sosok perlahan muncul dari racun mayat, itu adalah Qin Chen. Cahaya redup bertahan di sekelilingnya, racun mayat yang telah disempurnakan oleh pendeta utama kerajaan mayat selama era yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mencemari dirinya sama sekali. Saya pikir ada sesuatu yang istimewa tentang Course Poison Avenue ini, tapi tidak lebih dari itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dibandingkan dengan kekuatan Abyss of the Abyss Clan, jalan racun mayat penguasa kerajaan mayat jauh tertinggal sehingga menggaruk gatalnya saja tidak cukup. Ketika pemimpin kerajaan mayat melihat bahwa Qin Chen mampu keluar dari racun mayatnya dengan selamat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tanpa sadar ingin mundur dan melarikan diri. Namun, tubuhnya baru saja bergerak. Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangan kanannya dalam sekejap. Wow! Saat berikutnya, Saroye dan yang lainnya ngeri melihat tangan kanan Qin Chen menembus langsung ke dada pemimpin kerajaan mayat, dan langsung mengeluarkan hati hitam. Memancarkan gas beracun segar.